Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan untuk video berikutnya. Masih isim-isim yang mansub. Kali ini kita akan membahas poin ketiga dari isim yang mansub. Kemarin kita sudah membahas tentang maf'ul bih, kemudian maf'ul fih. Kali ini kita akan membahas tentang maf'ul yang ketiga, yaitu maf'ul li ajlih. Ya, isim mansub yang ketiga yaitu maf'ul li ajlih. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mendoakan dan berdoa agar bermanfaat. Ala hadhihi niyyah ya naqra'u mal Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih disebut juga maf'ul lah, adalah isim mansub yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, begitu. Jadi kenapa perbuatan ini bisa terjadi, begitu. Maka ini namanya maf'ul li ajlih. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari atau mengetahui maf'ul li ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Contoh, zahabat thalibu ilal madrasati. Thalaban lil ilmi. Jadi siswa pergi ke sekolah. Kemudian ada pertanyaan, mengapa? Jawabannya adalah thalaban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Maka lafaz thalaban ini statusnya sebagai maf'ul li ajlih. Maka di situ harokatnya adalah fathah karena memang nasab, ya, mansub. Karena memang mansub karena maf'ul li ajlih. Maka lafaz thalaban lil ilmi inilah disebut sebagai maf'ul li ajlih. Poin kedua, maf'ul li ajlih harus senantiasa menggunakan masdar. Kita sudah pernah belajar tentang masdar, ya. Dan lafaz thalaban ini adalah masdar dari tolaba yatlubu, tolabun, gitu. 3. Maf'ul li ajlih biasanya terdiri dari perbuatan yang berhubungan dengan hati atau disebut dengan af'alul qalbi. Di antaranya hayaan karena malu, huznan karena sedih, rahmatan, khaufan karena takut, hasadan karena hasad, bughdon, ikraman, ihtiraman. Dan kalau kita lihat ini semuanya adalah berkaitan dengan hati dan terbentuk dari masdar. Bukan terbentuk. Karena masdar adalah sumber, ya. Jadi tidak terbentuk, masdar yang memang terjadi dengan sendirinya. Kemudian kita ambil contoh lafaz imanan. Contoh, sumtu, saya berpuasa. Kenapa? Imanan billah. Kemarin kita bahas bahwa lafaz soma yasumu adalah fi'il lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ulun bih, maka dia bukan muta'addi. Maka kalau kita anggap bahwa lafaz sumtu adalah fi'il fa'il, kemudian imanan adalah maf'ulun bih, ini keliru. Karena sumtu adalah fi'il lazim. Maka saya berpuasa. Nah, buat pertanyaan, kenapa berpuasa? Jawabannya adalah imanan billah, karena iman kepada Allah. Nah, jawaban itulah maka disebut dengan maf'ul li ajlih. Yang kedua, hubban. Zurtu umman, saya mengunjungi ibu. Kenapa? Hubban laha, karena cinta kepadanya. Kemudian takdiban, darabtu alwalada, saya memukul anak. Kenapa? Takdiban lahu, karena didikan baginya, karena pendidikan, ya. Kemudian ihtiraman, berdiri, ihtiraman, karena menghormati, di ustadika, karena menghormati terhadap gurumu. Syukron, sajadtu syukron, saya bersujud. Kenapa? Karena bersyukur, begitu. Nah, poin keempat, ketentuannya, lafaz maf'ul li ajlih itu dapat dijarkan dengan huruf lam. Contoh, dibacanya dari sebelah kanan. A'taitu al-faqira, saya memberi orang fakir. Ta'aman, sebuah makanan. Syafaqatan laha, karena kasihan kepadanya. Nah, lafaz syafaqatan laha ini bisa dijarkan dengan huruf lam sehingga menjadi a'taitu al-faqira ta'aman li syafaqatihi, begitu. Kemudian contoh maf'ul li ajlih dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum,
Janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kenapa? Khosyata imlaq, karena takut miskin. Atau contoh yang kedua, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Mereka menyumbat telinganya dengan anak-anak jarinya karena mendengar suara petir. Kenapa? Hadarul maut, sebab takut akan mati. Itu gambaran tentang maf'ul li ajlih, sehingga perlu kita review bahwa maf'ul bih itu adalah objek, maf'ul fih adalah zorof, sedangkan maf'ul li ajlih adalah karena karena terjadinya sesuatu begitu. Sehingga untuk memahami maf'ul yang banyak ini itu tidak perlu dihafalkan, tetapi cukup difahami. Selanjutnya untuk isim mansub yang berikutnya adalah maf'ul mutlak, tapi kita cukupkan untuk video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.